Hai kaum rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan meneruskan membacakan sebuah cerita novel yang sangat seru, sangat menarik, sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Di video ini adalah part ke 152. Oke, kita lanjutkan di part ke 152 ini ya. Jadi malam ini sedang ditangkap polisi dan sedang diinterogasi ya. Aku beritahu cepat, katakan komplotan dan kaki tanganmu. Katakan rantai organisasi kejahatan kalian. Organisasi polisi kriminal 23 negara menantimu dibawa ke negara itu untuk melakukan penyelidikan. Jika kamu masih melawan, maka kami akan menyerahkanmu kepada polisi Amerika. Biarkan mereka yang menginterogasimu. Aku beritahu kamu, pihak polisi Amerika sangat kasar dalam penegakan hukum. Mereka sering menggunakan penyiksaan untuk meminta pengakuan. Kamu harus berdoalah untukmu sendiri. Malah menangis kencang karena ketakutan. Petugas polisi, aku benar-benar tidak bersalah. Aku mana ada komplotan. Aku hanya mencuri kartu bank menantuku, kemudian ditangkap ke sini. Aku mohon kalian jangan sampai menyerahkan aku kepada polisi Amerika. Petugas polisi itu berdiri dan berkata dengan yang lain. Pelaku kejahatan Malan menolak menjelaskan kejahatan pemalsuan kartu bank dan juga menolak menjelaskan tentang kejahatan antar negara yang dia lakukan. Masukkan dia ke dalam pusat penahanan dulu untuk menunggu penyelidikan lebih lanjut. Malan menangis dan langsung berbaring di lantai. Dia langsung emosi. Aku tidak mau ke pusat penahanan. Kalian telah memfitnah orang baik. Jika memfitnah aku lagi, aku akan mati di depan kalian. Petugas polisi melihat Malan yang berbaring di lantai dan tidak mau bangun. Dia berkata dengan dingin, angkat dia dan langsung kurung di dalam pusat penahanan. Baik. Orang lainnya langsung mengangkat Malan dengan paksa. Tidak ada gunanya Malan menangis. Dia langsung dibawa ke pusat penahanan kota Jinling. Ada 3 pusat penahanan di Jinling yang khusus untuk penahanan tindak pidana yang akan diinterogasi narapidana yang belum diadili atau pelaku kejahatan yang dihukum singkat. Setelah persidangan, narapidana dengan hukuman yang lebih panjang akan langsung dihukum di penjara. 3 pusat penahanan Jinling melakukan tugasnya masing-masing. 1 tempat khusus untuk penahanan tersangka pria, 1 tempat untuk tersangka wanita, dan satunya untuk penahanan tahanan remaja. Sewaktu keluarga Xiao dibawa pergi siang tadi, mereka dikirim ke 2 pusat penahanan. Nyonya besar Xiao dan Xiao Wei dikirim ke pusat penahanan wanita. Xiao Changgan dan Xiao Hailong pergi ke pusat penahanan pria. Nyonya besar Xiao tidak bisa menyesuaikan diri sewaktu baru masuk ruangan tahanan. Setelah dikurung di dalam, dia duduk di ranjang sederhana dan memikirkan apa yang dia alami selama ini. Selama beberapa waktu ini, bagi Nyonya besar Xiao dan keluarga Xiao merupakan bencana besar. Usaha keras Nyonya besar Xiao selama hidupnya dan semua uangnya telah disegel oleh pengadilan. Putra kandungnya tidak membiarkan dia tinggal di Thompson kelas atas. Dia juga melapor polisi dan memenjarakannya. Dia semakin marah ketika memikirkan hal ini. Dia duduk bersila di atas ranjang sederhana ketika memikirkan semua hal yang menyedihkan ini. Dia memukul ranjang dengan putus asa, menangis dan berteriak, kejahatan apa yang telah aku buat? Keluargaku bangkrut, putraku tidak mau merawatku, bahkan menantuku juga mengirimku ke sini. Benar-benar tidak berbakti. Mereka ingin aku mati di pusat penahanan. Xiao Wei duduk di samping, dia juga sangat marah. Dia berkata sambil menangis, nenek, paman kedua tidak seperti ini dulu. Dia sangat patuh kepada Anda dulu, tidak pernah berani membantahmu. Kenapa dia begitu kejam sekarang? Nyonya besar Xiao mendengus dingin dan berkata dengan marah, bukankah itu karena ulah Malan? Menantu jahat ini punya niat jahat dengan keluarga Xiao kita sejak dia masuk ke keluarga Xiao. Jika bukan dia yang terus menghalangi kita, paman keduamu akan membiarkan kita tinggal di sana. Ketika mengatakan ini, Nyonya besar Xiao sangat sedih. Dia menyerka air matanya sambil berteriak, nasibku benar-benar menyedihkan. Jika aku sudah ke sana dan bertemu dengan kakekmu, dia pasti akan sedih kalau tahu akan mati karena perbuatan
menantuku. Nenek dan cucu itu berada di dalam ruangan penjara. Mereka merasa sedih dan menangis karena nyonya besar Xiao sudah tua. Jarang terlihat ada narapidana yang berusia seperti itu. Jadi tahanan lain datang bertanya satu persatu. Di antara mereka ada seorang wanita parubaya bertubuh tinggi dan besar. Dia sudah ditahan selama 3 bulan. Dia adalah bos di ruangan penjara ini. Dia maju ke depan dan bertanya, "Nyonya tua, menantumu sejahat itu? Dia memasukkanmu ke dalam penjara. Apa sebenarnya yang terjadi?" "Benar, apa yang terjadi? Katakan kepada kami." Begitu mendengar ada yang bertanya, narapidana di sel perlahan berkumpul di depan Nyonya tua. Mereka adalah sekelompok wanita tua yang suka bergosip. Gosip yang paling mereka sukai adalah masalah di dalam keluarga. Maka mereka segera datang menghampiri dan memasang telinganya dengan baik. Nyonya besar Xiao pada saat ini penuh kemarahan dan tidak ada tempat pelampiasan. Ketika mendengar ada begitu banyak orang yang datang bertanya, dia menangis dan berteriak. "Aku katakan kepada kalian, nasibku sangat menyedihkan. Menantuku itu bukan orang. Dia dan menantu sampahnya yang tidak tahu malu itu terus menjebakku, membuat keluarga besar kami yang ada di Jinling menuju kebangkrutan selangkah demi selangkah, membuat kami banyak hutang, bahkan rumah kami diambil oleh pengadilan." Wanita gemuk berkata dengan dingin, "Kenapa ada wanita sejahat itu?" Wajah Nyonya besar Xiao tiba-tiba menjadi merah. Dia berkata dengan marah, "Mereka sangat jahat sekali. Aku dan cucuku diusir oleh pengadilan sehingga tidak punya tempat tinggal, tapi mereka malah membeli villa besar di Thomson kelas atas yang bernilai lebih dari 100 juta. Kami sekeluarga tidak ada tempat yang bisa dituju, tapi rumah mereka ada belasan kamar, mana mungkin bisa dipakai oleh mereka berempat. Aku pikir bagaimanapun juga mereka adalah putra kandung dan menantuku. Mereka tidak mungkin melihat aku menjadi gelandangan, bukan? Jadi aku pergi ke tempat mereka, siapa tahu mereka bukan hanya memukulku, memarahiku, menyindirku, tapi juga melapor polisi dan mengatakan aku membuat masalah di rumah orang sehingga polisi menangkap kami." Wanita gemuk itu langsung mengepalkan tangannya dengan marah ketika dia mendengarnya. "Aku Zhang Guipen selama hidup ini paling benci dengan orang yang tidak berbakti kepada orang tua. Jika bukan karena adik iparku yang bajingan itu, ibuku tidak mungkin bunuh diri dengan minum pestisida karena marah. Aku dijatuhi hukuman selama 10 bulan karena aku memukul istri adikku itu setelah ibuku meninggal." Ketika membicarakan ini, mata Zhang Guipen terlihat ada bara api. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Nyonya tua, jangan menangis. Jika aku ada kesempatan bertemu dengan menantumu itu, aku pasti akan memukulnya untukmu." Wow, sepertinya semakin seru ceritanya guys, tapi di part ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di video berikutnya di part selanjutnya.